membaca tokoh inspiratif Islam ya, Kakak Abdullah sendiri, tokoh siapa yang paling menginspirasi itu bisa diceritakan? Halimah Asadiyah. Oh, gimana coba? Halimah Asadiyah adalah ibu yang mulia yang menyusui Rasulullah. Nah, saat Halimah mencari bayi untuk ia susui, Halimah meninggalkan Halimah meninggalkan bayinya anaknya sendiri. Iya, anaknya yang masih kecil, yang masih ia susui. Dia berangkat menunggangi kedelai betina putih bersama suaminya. Keledai kali ya. Keledai putih dan membawa unta yang sudah tua. Oke. Sudah tidak bisa mengeluarkan setetes pun. Nah, saat Halimah sampai Mekah, Halimah mencari bayi untuk ia susui, ia belum mendapatkan. Belum mendapatkan yang ingin dia susui ya, gitu ya. Tapi ada kejadian yang tak terduga tuh. Kejadian apa itu? Saat sekumpulan wanita yang di rombongan Halimah ditawari untuk menyusui Rasulullah. Sekumpulan wanita tersebut? Ya, sekumpulan wanita tersebut menolaknya karena Rasulullah tidak mempunyai ayah. Ya Allah, mungkin karena Nabi Muhammad di sini anak yatim, jadi perkumpulan wanita tersebut yang mencari anak untuk disusui nggak memilih Rasulullah gitu ya? Iya. Karena Rasulullah anak yatim. Iya. Gitu. Terus selanjutnya bagaimana tuh? Nah, setelah belum berlalu 2 hari, sekumpulan wanita sudah mendapatkan bayi. Namun Halimah belum mendapatkan bayinya. Nah, setelah Halimah dan suami ingin menetapkan untuk pergi pulang ke kampung halamannya, Halimah mengatakan kepada suaminya untuk menemui bayi yatim itu. Oh iya. Nabi Muhammad. Iya. Nah, lalu suaminya mengatakan ambil saja bayi yatim itu. Semoga bayi itu menjadi keberkahan untuk kita. Akhirnya Halimah ngambil Muhammad SAW ya, untuk jadi anak yang disusuinya gitu. Terus mungkin dari situ ada lagi cerita yang menginspirasi Akila? Saat Rasulullah sudah dewasa. Saat Rasulullah sudah dewasa, Rasulullah menikahi Khadijah. Oh iya. Dan Halimah memberitahu kalau kampung halamannya mengalami ini suatu hal. Iya. Kemarau panjang. Oh iya. Terus tanaman pada mati. Lalu tumbuhan pada mengering. Tumbuh-tumbuhannya pada mengering gitu ya. Khadijah akhirnya mengasih 60 kambing dan Masya Allah. Iya. Menurut kamu nih, dari pesan moral terkait dengan kisahnya Halimah ya sebagai ibu susunya Nabi Muhammad ya, Muhammad SAW, menurut kamu apa nih pesan moral yang ingin disampaikan Akila nih terkait dengan kisah inspiratif tersebut? Ikhlas? Ya, Masya Allah. Ya, kita harus ikhlas ya. Insya Allah kalau misalkan kita ikhlas, seperti yang tadi teman kita sebelumnya juga udah pernah sharing ke kita, bahwasanya kita harus ikhlas, insya Allah nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita, gitu ya. Mungkin kan yang terbaik menurut kita, menurut Allah itu memang kadang kita nggak tahu gitu ya. Tapi sebenarnya hanya Allah yang tahu semua yang terbaik untuk kita, ya gitu ya. Nah, kalau dari Raisa sendiri gimana nih Raisa? Tokoh inspiratif yang menginspirasi kamu tuh? Raisa coba bisa diceritakan. Tokoh yang menginspirasi menurut saya Fatimah Az-Zahra.
Fatimah Az-Zahra. Oh, berarti itu ya anaknya Rasulullah ya? Gimana tuh? Jadi pada saat Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah, Hmm. ada Abu Jahal dan rekan-rekannya yang sedang duduk. Hmm. Lalu ada salah satu dari mereka yang bertanya, adakah kalian yang mau menaruh kotoran hewan di pundaknya Nabi pada saat Nabi sedang sujud? Hmm. Lalu Uqbah bin Abu Mu'id berdiri dan mengiyakan pertanyaan tersebut. Jadi Uqbah bin Abu Mu'id dia mencari kotoran hewan dan datang kembali untuk menaruh kotoran hewan tersebut di pundak Nabi pada saat Nabi sedang sujud. Astagfirullah. Lalu Abu Jahal dan rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak. Lalu gak lama Fatimah datang dan membersihkan semua kotoran yang ada di pundak Nabi. Maksudnya Fatimah ya bukti cintanya kepada ayahnya ya, membersihkan kotoran pundaknya ya. Nah, kita semua ya sebagai umatnya, sebagai kita tanda bakti pada orang tua ya, mungkin itu hal kecil ya, membersihkan kotoran yang sudah dicontohkan Fatimah pada Rasulullah. Ya, untuk selanjutnya Kakak Sauki, ya gimana nih? tokoh yang paling menginspirasi Sauki yang kemarin sudah dibaca, siapa namanya? Umair bin Wahab. Umair bin Wahab. Oke. Gimana? Coba diceritakan. Ceritain sedikit. Pas pagi Umair bin Wahab pergi ke Ka'bah. Nah, saat ke Ka'bah, Umair bertemu sahabatnya yang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, ya. Di sisi Hijr Ismail. Oke. Umair pun datang ke Safwan bin Umayyah dan menyapanya. Dan dia mengobrol-ngobrol dan berencana untuk membunuh Rasulullah. Astagfirullah. Jadi mereka berdua merencanakan pembunuhan Rasulullah ya di situ ya. Terus langsung Umair pergi ke Madinah untuk membunuh Rasulullah. Nah, ternyata Rasulullah udah tahu bahwa Umair dan Safwan berbicara di sisi Hijr Ismail. Jadi Nabi Muhammad atau Rasulullah gitu ya, udah tahu nih bahwasanya si Umair itu emang mau membunuh Rasulullah gitu ya. Terus bagaimana tuh pada saat itu? Nah, Umair itu langsung masuk Islam. Wah, masuk Islam. Kenapa itu kok masuk Islam ya? Kagum dengan sifat Rasulullah yang tenang. Oh, berarti itu ya, Bu. Melihat Rasulullah ya dengan ketenangannya masuk Islam. Ya, jadi meskipun Rasulullah tahu nih bahwasanya dia mau dibunuh, tapi dia tetap tenang di situ. Bahwasanya memang kan untuk hidup dan mati kita itu hanya ada di tangan Allah, gitu kan ya. Akhirnya apa? Umayyah masuk Islam ya, gitu. Terus temennya masuk Islam itu, sahabat ya? Tidak masuk Islam. Oh, nggak masuk Islam, gitu ya. Menurut kamu berarti pesan moral yang kita ambil tuh dari kisah tersebut tuh apa tuh? Oke. Mengubah kepribadian yang lebih baik. Mengubah kepribadian jadi lebih baik ya. Tadinya kan dia tidak masuk Islam, akhirnya masuk Islam, ya gitu ya. Dan di sini ingat ya, berarti terkait dengan hidayah. Berarti Allah itu hanya memberikan hidayah hanya pada orang tertentu saja yang memang Allah ingin kasih hidayahnya. Alhamdulillah di sini Umayyah dikasih hidayah, akhirnya masuk Islam, gitu ya. Dan akhirnya Umayyah berusaha itu juga ya untuk menyiarkan atau mendakwah terkait Islam ya kayak gitu. Oke. Nah, mungkin selanjutnya ya Bu ya, teman kita nih Hafiz. Nah, Hafiz coba ceritain Hafiz tentang tokoh inspiratifnya Hafiz yang kemarin gimana tuh? Menurut aku sih Abdullah bin Hudzafah. Karena saat 19 Hijriah dia kan ditawar oleh Kaisar Romawi. Dia tuh disiksa agar dia masuk agamanya Kaisar Romawi, yaitu Nasrani. Oh ya, Nasrani. Nah, dia tuh kan habis disiksa, dia tuh tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Sampai-sampai Kaisar Romawi itu lelah dengan dia. Di situ si Kaisar Romawinya menawarkan kepada Abdullah untuk mencium jidatnya. Nanti dia akan dibebaskan. Lalu Abdullah menawarkan lagi
dia dia mencium apa jidatnya si kaisar. Tapi semuanya kaumnya dia tuh dibebasin juga gitu. Nah, jadi kan habis itu Abdullah tuh mencium ininya jidatnya si kaisar lalu dibebaskan. Tapi tetap kan ya akhirnya nggak masuk ke Nasrani kan ya, dia berarti mau megang teguh agamanya di situ ya, mau di apa ya bilangnya ya Bu ya, mau dikasih apapun itu ya, kasih apapun itu tetap berpegang teguh pada agamanya yaitu agama Islam ya, tidak tergoyahkan, tidak tergoda dengan hal-hal lain. Nah, di sini kita nih sebagai generasi muda ya, jangan mau cuman hanya segelintir misalkan dikasih sogokan, ayo masuk Islam, ayo kita keluar Islam gitu ya. Hanya dengan mungkin apa ya? Hanya kita harus bisa berpegang teguh sama agama kita yaitu agama Islam ya. Oke, mungkin alhamdulillah ya untuk penyampaian cerita tokoh Islam inspiratif dari teman-teman kita, Raisa, kemudian Akila, Sauki, sama Hafiz sudah selesai. Mungkin selanjutnya kita panggil lagi Bu teman-teman kita yang lainnya. Masih ada 2 lagi ya Bu? Iya. Kalau kita ya. Oke. Makasih buat semuanya ya.